ada kerja pak, dan apa? Kan kemarin perlawanan daerah itu kan gagal ya saat mengusir Jepang. Ada yang tahu kenapa yang perlawanan setiap daerah itu gagal? Karena masih bersifat daerah. Nah, sekarang kita akan membahas materi tentang setelah perlawanan daerah kan gagal ya karena bersifat kedaerahan. Nah, setelah itu adanya pergerakan secara nasional. Pergerakan nasional ini diawali dengan adanya organisasi yang didirikan pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Ada yang tahu organisasi apa itu? Budi Utomo. Ya. Awal mulanya yaitu berdirinya Budi Utomo. Sini ada yang tahu apa aja faktor penyebab pergerakan nasional? Faktornya ada dua, yaitu yang pertama ada internal, yang kedua ada eksternal. Yang internal ada tahu yang bisa menyebutkan? Itu tadi sudah disebutkan yang internal. Karena penjajahan rakyat Indonesia mengalami faktor pergerakan nasional. Yang pertama internal, yaitu kesadaran rakyat yang mengalami yang kedua yaitu munculnya kaum terpelajar. Nah, kaum terpelajar ini yang menggagaskan berdirinya Budi Utomo. Lalu yang eksternal ada yang tahu yang dari luar? Yang eksternal yaitu yang pertama kemenangan Jepang. Setelah tokoh nasional Indonesia mengetahui bahwa Jepang sudah mengalahkan Rusia, maka tokoh nasional Indonesia yakin bahwa Indonesia yang sama-sama negara dari Asia juga bisa mengalahkan bangsa dari Rusia. Dari mana? Dari Amerika? Dari Eropa. Lalu setelah ada faktor yaitu adanya pihak-pihak yang berperan atas pergerakan nasional. Yang pertama yaitu ada kaum terpelajar
Indonesia. Dan Partai Nasional jadi peran kaum terpelajar yaitu membentuk organisasi-organisasi yang bergerak secara nasional. Ada 3 yaitu Budi Utomo, Perhimpunan Indonesia dan Partai Nasional Indonesia. Lalu pihak kedua yang berperan yaitu PERS. Ada yang tahu PERS itu apa? Masyarakat. Ya, masyarakat yang ya, netizen kalau bahasanya sekarang. Nah, PERS ini yang mengendalikan informasi-informasi untuk disebarkan ke seluruh rakyat Indonesia. Jadi mereka bisa mengendalikan opini rakyat Indonesia pada zaman dahulu. Karena kan informasi yang menyebarkan terbatas. Biasanya kan hanya, kalau sekarang kan ada media sosial ya. Kalau dulu cuma ada radio sama surat kabar. Jadi perannya PERS itu bisa mengendalikan opini rakyat Indonesia untuk menuju pergerakan kemerdekaan. Jadi ada 2 pihak yang berperan dalam pergerakan menuju kemerdekaan. Yang pertama kaum terpelajar, lalu yang kedua PERS. Yang kaum terpelajar yaitu apa? Membentuk ya, lalu sama lalu yang PERS yaitu perannya apa? Sekarang contoh organisasi pergerakan nasional. Yang pertama yaitu ada yang secara etik keagamaan. Lalu yang kedua ada yang ini, keagamaan, kedaraan sama yang bersifat nasional. Contoh dari organisasi pergerakan nasional yang beretik keagamaan itu yang pertama ada Serikat Dagang Islam. Lalu yang kedua ada Muhammadiyah. Lalu yang ketiga ada Nahdlatul Ulama. Ini kan dari tahu siapa yang mendirikan Muhammadiyah? Yang tahu bisa angkat tangan? Tidak ada? Yang mendirikan Muhammadiyah yaitu Kiai Haji Ahmad. Ya, lalu yang NU siapa? Ayo, masa itu nggak tahu? Ya, kalau ini Serikat Dagang Islam. Yang mendirikan Serikat Dagang Islam yaitu Haji Saman Hudi. Ya.
Sudah dicari ikannya. Kelas menunggu ikan. Semua berdiri. Bareng-bareng, bareng-bareng aja. 1,
Bagi tugasnya. Ya. Siapa yang belum? Saya. Perhatian. Di sini setiap kelompok maju dan nanti setiap kelompok wajib memberi pertanyaan. Jadi satu kelompok nanti mempunyai 4 pertanyaan. Nah, yang presentasi boleh kembali lagi ke mejanya terus mencari jawaban. Sampai semua selesai presentasi baru kembali lagi kelompok 1 menyuarakan jawaban mereka. Jadi nanti kelompok 1 kan presentasi. Habis presentasi nanti kelompok 2 ditambah 5 memberi pertanyaan satu-satu. Terus nanti setelah presentasi kelompok 1 kembali lagi ke tempat mencari jawaban. Setelah semua sudah presentasi, jawabannya dibacakan di tempat masing-masing. Yang membacakan jawabannya kemungkinan nggak apa-apa. Oke? Ayo mulai dari kelompok 1 silakan. Yang lain diperhatikan ya sama ditulis buku masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kami di kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang organisasi Budi Utomo yang terdiri dari tokoh, tanggal berdiri, tujuan, dan keluarga. Yang pertama adalah tokoh. Di dalam organisasi Budi Utomo ada 9 tokoh penggagas yang menyampaikan organisasi Budi Utomo kepada Dr. Wahidin. 9 tokoh penggagas ini adalah yang pertama Sutomo, yang kedua Muhammad Sulaiman, yang kedua Gondo Suwarno, yang keempat Gunawan Mangunkusumo, yang kelima Raden Angka Prodose Sudirjo, yang keenam Muhammad Saleh, yang ketujuh Raden Mas Gombrek, yang ke-8 Gak bisa baca tulisan. Yang ke-8 Suraji Sitorigoro, yang ke-9 Muhammad Suwarno.
Berarti kan dari berdiri sampai duduk. Oke, sekian dari kelompok Budi Utomo. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain juga tadi kan organisasi gerakan nasional di Sarekat Islam. Sarekat Islam tidak terlepas dari peran atau fungsinya. Di antaranya adalah Haji Saman Hudi, HDS Jokron Minoto, Semaun, dan Abdul Nagis. Tanggal 16 Oktober 1905, Kota Purwakarta yang kemudian menjelma menjadi Sarekat Islam pada tahun 1912 merupakan kelompok kebangkitan nasional. Tujuan Sarekat Islam adalah membangun persaudaraan, persahabatan dan tolong menolong di antara muslim, mengembangkan perekonomian rakyat. Keteladanan Sarekat Islam membantu sesama muslim dan saling gotong royong. Pertanyaan. Ayo. Apa alasan perubahan Sarekat Danau Islam menjadi Sarekat Islam? Bukan dari Apa alasan perubahan Sarekat Danau Islam menjadi Sarekat Islam? selanjutnya kelompok 3. Kelompok 4. Apa dibubarkannya Sarekat Islam? Kapan dibubarkan Sarekat Islam? Ada apa? Tokoh yang paling berkontribusi. Siapa tokoh yang paling berkontribusi? Bangkan masing-masing tokoh, alaran masing-masing tokoh. Iya,